Bayangkan setelah bertahun-tahun bekerja keras di negeri orang, akhirnya kamu ingin pulang. Pulang ke rumah, pulang ke tanah kelahiranmu. Pulang untuk bertemu ayah yang sudah lama kamu tinggalkan. Namun ternyata orang yang selama ini menjadi tempatmu bekerja justru tidak ingin melepaskanmu pergi. Ia ingin kamu tetap tinggal. Ia ingin kamu tetap bekerja untuknya. Dan disitulah konflik besar mulai terjadi. Inilah kisah ketika Nabi Yakub alaihissalam ingin pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Wahyu, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam kita hidupkan kembali, agar kita dapat mengambil pelajaran berharga untuk kehidupan kita hari ini. Tahun-tahun berlalu begitu cepat. 14 tahun sudah Nabi Yakub bekerja untuk Laban. Ia menggembalakan domba-domba, menjaga ternak, dan bekerja dengan penuh kejujuran. Kini, ia telah memiliki keluarga besar, istri-istrinya, dan anak-anaknya yang semakin banyak. Namun, di dalam hatinya, Nabi Yakub mulai merasakan kerinduan yang sangat mendalam. Kerinduan kepada tanah kelahirannya, kerinduan kepada ayahnya, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Pada suatu hari, Nabi Yakub mendatangi Laban. Dengan suara tenang, ia berkata, "Sudah lama aku bekerja untukmu. Sekarang, izinkanlah aku kembali ke tanah kelahiranku. Biarkan aku membawa keluargaku pulang." Namun, Laban tidak ingin kehilangan Yakub. Selama ini, ternaknya berkembang pesat, hartanya bertambah banyak, dan ia tahu bahwa keberkahan itu datang karena keberadaan Nabi Yakub alaihi salam. Laban berkata, "Aku tahu bahwa Allah memberkatiku karena engkau. Tetaplah tinggal di sini. Katakan saja berapa upah yang engkau inginkan." Namun, Nabi Yakub bukanlah orang yang mengejar kekayaan. Ia hanya ingin pulang. Namun, setelah berbicara panjang, akhirnya mereka membuat sebuah perjanjian baru. Yakub berkata, "Aku tidak meminta upah besar. Aku hanya ingin mengambil sebagian kecil dari ternakmu. Semua domba yang berbintik atau berwarna gelap akan menjadi milikku." Laban berpikir sejenak. Baginya itu tampak seperti perjanjian yang menguntungkan, karena sebagian besar ternaknya berwarna putih. Akhirnya ia menyetujui perjanjian itu. Namun, Laban diam-diam memiliki rencana lain. Ia memerintahkan anak-anaknya untuk memisahkan semua ternak yang berbintik dari kawanan domba. Ia menjauhkan ternak itu sejauh mungkin dari ternak yang dijaga Yakub. Dengan begitu, Yakub hampir tidak memiliki kesempatan mendapatkan ternak. Namun, Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong hambanya yang sabar. Dengan cara yang menakjubkan, ternak yang dijaga oleh Yakub justru mulai melahirkan anak-anak yang berbintik. Semakin lama, jumlah ternak milik Yakub semakin bertambah. Ia menjadi semakin kaya. Sementara ternak milik Laban tidak berkembang secepat milik Yakub. Hal itu membuat keluarga Laban mulai merasa iri. Anak-anaknya Laban mulai berkata, "Yakub mengambil semua kekayaan ayah kita. Semua ini dulu adalah milik ayah kita." Suasana di rumah itu mulai berubah. Hubungan antara Yakub dan keluarga Laban menjadi tegang. Yakub juga merasakan bahwa sikap Laban tidak lagi sama seperti dulu. Pada suatu malam, Allah memberikan petunjuk kepada Yakub. Dalam hatinya, ia merasa yakin sudah waktunya ia kembali pulang. Kembali ke tanah yang dijanjikan Allah kepada keluarganya. Yakub kemudian memanggil Rahel dan Leah. Ia menceritakan semuanya kepada mereka tentang sikap Laban yang mulai berubah, tentang keinginannya untuk pulang. Rahel dan Leah mendengarkan dengan serius. Kemudian mereka berkata, "Apakah kami masih memiliki bagian di rumah ayah kami? Bukankah ayah kami telah memperlakukan kami seperti orang asing? Kami akan ikut bersamamu." Mendengar itu, Yakub tahu bahwa waktunya telah tiba. Diam-diam, Yakub mulai mempersiapkan perjalanannya. Ia mengumpulkan keluarganya, ia menyiapkan ternaknya, ia bersiap meninggalkan negeri Haran. Namun perjalanan ini tidak akan berjalan mudah karena Laban belum mengetahui rencana itu. Dan ketika Laban akhirnya mengetahui bahwa Yakub pergi, sebuah konflik besar akan terjadi. Pada suatu hari, ketika Laban sedang jauh dari rumah, Yakub membawa keluarganya dan semua ternaknya. Mereka mulai melakukan perjalanan panjang meninggalkan Haran. Namun, tidak lama kemudian Laban mengetahui bahwa Yakub telah pergi dan kemarahannya pun meledak. Ia segera mengejar Yakub bersama keluarganya. Apa yang akan terjadi ketika mereka akhirnya bertemu? Apakah konflik besar akan terjadi? Ataukah ada sesuatu yang akan mengejutkan, yang akan mengubah segalanya? Kisah ini belum berakhir. Dan pertemuan mereka berikutnya akan menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam perjalanan Nabi Yakub alaihi salam. Jika kamu ingin mengetahui kelanjutan kisah Nabi Yakub yang penuh ujian dan hikmah ini, jangan lupa subscribe channel Lentera Wahyu agar kamu tidak ketinggalan kisah Islami inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah Nabi Ishak alaihi salam part 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.